Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah cinta ilmu, kembali lagi dengan saya Eva Nafisa. Alhamdulillah, di sesi sharing kali ini kita akan sharing kembali terkait pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat muslimah cinta ilmu. Nah, sharing kali ini gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Jadi ada seorang laki-laki dan perempuan atau ikhwan dan akhwat. Mereka sudah kenal lama dari sejak kecil, kemudian bertemu lagi ketika dewasa. Nah, ketika dewasa mereka menaruh hati satu sama lain. Kemudian ikhwannya sudah ke rumah akhwat tersebut, kemudian tidak terlalu mendapatkan respon yang baik. Nah, tapi setelah itu mereka masih tetap menjalin komunikasi, masih chat-chatan, dan kemudian si Iwan ini katanya memberikan dampak yang positif kepada akhwat tersebut, seperti bisa lebih menutup aurat lagi dari yang tadinya pakaiannya ketat menjadi lebih tertutup, kemudian suka store hafalan. Nah, Ahwat ini bingung nih, apa yang harus dia lakukan terhadap ikhwan tersebut, karena gak enak gitu ya, mau menolak kayak gimana gitu kan ya, tadi ada dampak positif atau seperti apa. Nah, itu kira-kira kasusnya seperti itu. Nah, baik, kita akan sharing di sini, kita akan kupas seperti apa menyikapi hal tadi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, kita harus pahami dulu. Nah, apa yang harus dipahami yaitu mengenai gorijah. Nah, apa itu gorijah? Gorijah itu adalah naluri yang ada pada setiap diri manusia gitu. Nah, salah satu dari naluri ini adalah naluri nau. Naluri nau atau gorijatun nau ini adalah naluri untuk melestarikan keturunan atau naluri kasih sayang. Nah, naluri kasih sayang ini senantiasa ada pada setiap diri manusia. Misalnya sayang kepada ayah, sayang kepada ibu, kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa timbul juga rasa kasih sayang ketika sudah waktunya, mungkin sudah menjelang dewasa gitu ya. Ini timbul kepada lawan jenis, dan itu adalah naluri, sesuatu hal yang alami. Munculnya itu tergantung bagaimana pemicunya di luar gitu. Nah, itu yang harus dipahami bahwa itu adalah naluri. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapi naluri ini? Nah, yang waktu itu di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Di dalam Islam itu hanya dua, menikah atau menahan. Nah, boleh dicek lagi video sebelumnya ya. Nah, kemudian masih terjadi interaksi. Nah, itu ya yang tadi harus dipahami, itu naluri, kemudian interaksi. Interaksi di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi harus tetap terjaga gitu ya. Tetap terjaga, tidak adanya khalwat gitu ya, atau berdua-duaan gitu. Nah, kemudian gimana sih cara menyikapi dia gitu, karena nggak enak juga nih teh gitu, aduh gitu ya. Emang ya bikin galau misalnya. Nah, jadi ke dia itu gitu ya, mungkin kan dia yang tadi disebutkannya tuh paham agama gitu ya, bisa membawa, bisa membimbing. Nah, maka dari ini gitu ya, harus diingatkan kembali bahwa misalnya tujuannya ngechat kita itu untuk apa, walaupun tadi ya untuk mengingatkan kebaikan, tapi kan di sini masalahnya sudah ada rasa sesuatu gitu ya. Makanya yang itu ketika lama kelamaan akan menimbulkan sesuatu yang terus dihembuskan gitu ya oleh setan gitu, terus berinteraksi gitu ya. Nah, jadi harus ada kejelasan mau seperti apa kok interaksinya ini atau komunikasinya ini, mau ta'aruf kah ataukah seperti apa. Nah, jika misalnya sudah memang tadi sudah ada rasa, apalagi rasa seperti itu gitu ya. Nah, maka ya jalani ta'aruf. Kalau misalnya mau menikah gitu ya, harus jelas dulu dong gitu ya. Tadi mau seperti apa nih kita menyikapi rasa tadi, mau menikah ataukah mau ditahan.
Kalau misalnya mau ditahan ya udah, jangan komunikasi dulu. Tahan dulu komunikasi sama dia gitu ya, supaya kita terjaga. Meskipun itu lewat dunia maya, tapi kita tidak tahu ya gitu seperti apa asalnya di dunia maya, tapi kan ya harus tetap kita jaga gitu ya. Tidak ada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali untuk jual beli atau pendidikan atau muamalah yang lainnya itu. Jadi tadi mau apa dulu tuh keputusan yang diambil, mau ditahan atau mau menikah gitu. Nah, kalau mau menikah misalnya, berarti langkah tadi ditempuh ta'aruf gitu ya, ta'aruf saling mengenal satu sama lain. Langkah-langkah sebelum menikah ditempuh. Kemudian aku gimana ya, nggak pede soalnya tadi udah datang ke orang tua tapi orang tuanya nggak setuju. Nah, coba lagi gitu. Kalau misalnya memang sudah mau gitu ya, coba lagi gitu. Sudah taruhnya selesai, coba lagi ke orang tua, izin kembali, tunjukkan kesungguhan untuk menikah. Misalnya laki-laki menunjukkan kesungguhannya dari segi nafkah dan kesiapannya untuk membimbing seorang istri. Begitupun seorang istri, tunjukkan bahwa sudah siap dengan kemandiriannya menjadi seorang istri dan ibu nantinya. Nah, seperti itu. Tunjukkan ke orang tua. Jadi tempuh misalnya untuk ta'aruf, terus khitbah gitu ya. Seperti tadi. Kemudian selama masa penantian ini jaga interaksinya, itu yang paling penting gitu ya, karena Allah akan memudahkan orang-orang yang itu taat kepada syariatnya. Misalnya kita kan tadi punya hajat untuk menikah, maka jangan didahului dengan maksiat gitu. Hindari maksiat-maksiat yang ada gitu ya. Hindari sebisa mungkin taat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa agar senantiasa dimudahkan proses menuju pernikahan itu. Tempuh dengan sebaik-baiknya, jauhi maksiat gitu ya. Nah, tadi hitbah, udah minta izin ke orang tua, dan selama masa penantian jaga interaksi ya, jaga interaksi. Makanya itu harus menjaga interaksi selama masa penantian ini. Walaupun itu tadi store hafalan atau mengingatkan sholat, nah itu bisa ke teman perempuan kita atau ke guru kita. Nah, itu lebih menjaga gitu ya, dan tentunya diridhoi Allah. Ke store hafalan itu ke orang tua kita misal, atau ke guru kita yang perempuan, itu lebih menjaga. Jangan ke dia dulu, nanti ke dia itu kalau misalnya sudah menjadi suami, itu boleh gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tadi tidak diinginkan gitu ya, karena tadi kan pasti ada berduaan walaupun di chat gitu ya. Pokoknya jaga interaksinya, sabar masa penantiannya, jaga jangan sampai ada maksiat. Insya Allah Allah mudahkan ya. Keep istiqomah ya Uti. Terima kasih, mungkin itu saja sharing kali ini dari saya untuk pertanyaan ini. Kalau ada tambahan atau komentar dari teman semuanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dirasa bermanfaat bagi sahabat semua, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah cinta ilmu, lebih baik dengan ilmu.